お姉ちゃんが来た。Setelah kemarin kita membahas episode 39, sekarang waktunya kita bahas episode 40, alias episode penutup di core ketiga. Jujur saja, sebagai episode penutup, ada plus dan minusnya di episode ini. Pertama, dari sisi positifnya, eksekusi yang dilakukan menurutku sangat bagus, di mana mereka berhasil menyajikan berbagai sudut pandang karakter di dalam satu line cerita. Apalagi kualitas animasinya juga dirasa kian meningkat, terutama ketika scene pertarungan yang menyoroti Ichigo dan Uryu. Kemudian dari sisi negatifnya, cuman ada satu, yaitu durasi episodenya dikorup oleh si Askin. Ya gimana enggak, 5 menit dia ngoceh di akhir episode ngomongin hal-hal yang cukup gak jelas, paling banter dia ngomongin soal Susdavel generasi pertama. Di luar dari plus minusnya, overall episode ini berfokus pada motif utama Uryu yang berkhianat pada Ichigo, yang mana motifnya ini semakin diperjelas dengan adanya scene tambahan berupa buku catatan Soken Ishida. Dan sedikit informasi, core ketiga rupanya mendapat ending baru yang dirilis secara terpisah. Bagi kalian yang penasaran, mungkin bisa melihatnya di channel Aniplex. Terlihat dalam endingnya, selain menyoroti Shinigami dan Quincy, terdapat beberapa karakter lain yang dimunculkan, seperti Hirako dan Hiyori, Yukio dan Riruka, Nel dan Grimmjow, Isshin dan Ryuken, serta Masaki dan Katagiri. Kemudian berbicara mengenai core keempat nanti, sepertinya core keempat akan dipenuhi scene-scene tambahan baru. Secara dilihat dari mangganya, sisa chapter hanya tinggal sedikit, yaitu sekitar 25 chapter lagi. Jadi dengan begitu, kemungkinan besar setengah dari core keempat nanti akan diisi oleh scene-scene baru, karena biasanya satu core mengadaptasi 50-65 chapter, seperti core pertama yang mengadaptasi 62 chapter, core kedua yang mengadaptasi 68 chapter, dan core ketiga yang mengadaptasi 52 chapter. Sesuai dengan ungkapan Tite Kubo bahwa nanti di core keempat kita akan melihat banyak cerita baru. Semoga saja hal itu bisa terjadi meskipun sampai sekarang tanggal penayangan untuk core keempat masih belum diketahui. So teman-teman, untuk sekarang tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasan breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Berhubung durasi episode ini dikorup oleh si Ashcringe, episode 40 hanya mengadaptasi 2 chapter saja, yaitu dari chapter 660 sampai dengan chapter 661. Mengambil judul di chapter 661, episode ini berjudul Kata-Kata Terakhirku. Kemungkinannya hal itu mengarah pada Uryu Ishida yang memutuskan untuk menghadapi Yugram seorang diri, atau bisa juga pada Soken Ishida yang menulis pesan-pesannya ke dalam buku catatan sejarah. Dan berikut adalah rentetan ulasan yang bisa kita bahas di sini, di antaranya alasan pengkhianatan Uryu Ishida. Di awal episode, kita langsung ditunjukkan pada pertemuan Uryu dengan kawan-kawan lamanya yaitu Ichigo, Sado, dan Orihime. Adegan yang ditampilkan di sini kurang lebih sama dengan manga di chapter 660, dimulai dari Yugram yang menyuruh Uryu untuk membuktikan kesetiaannya dengan membunuh teman-temannya. Uryu yang tanpa pikir panjang langsung menyerang Ichigo. Pertarungan singkat antara Uryu dan Ichigo yang bertanya kenapa Uryu berkhianat, sampai akhirnya kita ditunjukkan pada alasan utama kenapa Uryu memihak kubu Quincy. Sesuai dengan yang kusebutkan di atas, pada adegan ini kita ditunjukkan dengan satu scene tambahan baru, yaitu terkait isi dari buku catatan sejarah Soken Ishida yang mendorong Uryu untuk melakukan aksi pengkhianatan. Dalam buku tersebut, Soken mengungkapkan bahwa Yuhava bukanlah penyelamat bangsa Quincy, karena memang di masa lalu Yuhava telah bertindak semena-mena, di mana dia tanpa ragu melakukan Ausfahlen untuk merebut kekuatan dan kehidupan bangsa Quincy. Maka dari itu Soken pun meyakini setelah Yuhava mendapatkan kekuatannya lagi, dia akan kembali membawa kehancuran. Secara Yuhava adalah tipikal orang yang tak pandang bulu, di mana dia akan mengorbankan apapun demi bisa menghancurkan dunia yang telah menelantarkan bangsa Quincy. Berdasarkan keyakinan tersebut, dalam catatannya, Soken berpesan pada Quincy yang hidup di dunia manusia. Dia menyampaikan bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menghentikan Yuhava. Apapun itu caranya, mereka harus bisa menyelamatkan dunia ini dan melindungi orang-orang yang mereka cintai.
Itulah kira-kira pesan yang mendasari tindakan Uryu selama ini. Secara diam-diam dia ingin menghentikan Yuhava dengan cara mendekatinya, meskipun itu berarti dirinya harus berkhianat pada teman-temannya sendiri. Cukup menarik tentunya, di sini kita bisa mengetahui lebih jelas tentang motif utama yang dilakukan Uryu. Berbeda dengan yang ada di manga, motifnya terkesan tidak mendasar, di mana dia hanya mengaku bahwa dirinya yang bisa menghentikan Yuhava. Oke teman-teman, di luar dari alasan Uryu berkhianat, sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas di sini. Itu adalah terkait scene tambahan ketika Yuhava melakukan Ausfallen pada Quincy Games 9 tahun lalu. Terlihat jelas Uryu yang selama ini kita kira tidak terkena dampak ternyata juga ikut terkena Ausfallen. Malah sekarang yang jadi pertanyaan yaitu kenapa ibunya Kanae Katagiri tidak terkena dampak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jujur saja aku sendiri masih bingung, tapi jika mengacu pada teori yang menyebut bahwa antitesis bisa mencegah Ausfallen, aku pun berasumsi apa jangan-jangan Kanae Katagiri adalah pemilik asli di antitesis. Mungkin saja di momen ini Katagiri menggunakan antitesis untuk melindungi nyawa Uryu, di mana dia rela berkorban dengan membalikkan takdirnya agar Uryu bisa terus hidup. Itulah kenapa di dalam keterangan manga, Katagiri dikabarkan tidak langsung mati oleh Ausfallen, melainkan dia jatuh sakit terlebih dahulu. Asumsi yang kuutarakan ini sebenarnya didasarkan pada satu kemungkinan lain, bahwasannya kemampuan Shrift mungkin bisa diturunkan turun-temurun, seperti halnya The Almighty Yuhava yang juga dimiliki oleh Soul King, begitupun dengan The Antitesis Uryu yang mungkin saja juga dimiliki oleh ibunya sendiri. Terlepas dari semua asumsi liar tersebut, semoga saja Tite Kubo mau menjelaskannya nanti di core keempat, mengingat ini adalah salah satu plot hole terbesar yang belum terjawab dari dulu. Berbeda kasusnya dengan Ichigo, kita mungkin bisa memperkirakan bahwa kekuatan Quincy-nya masih belum bangkit, jadinya dia bisa terhindar dari Ausfallen yang pada saat itu ditujukan kepada Quincy campuran. Yuhava versus Lily dan Giselle. Adegan selanjutnya yang ditunjukkan di episode terakhir adalah perlawanan yang dilakukan Lily dan Giselle terhadap Yuhava. Namun sayang, aksi pertarungan ini tidak ditampilkan sama sekali. Mereka hanya diperlihatkan tumbang tak berdaya sambil mengatakan bahwa Yuhava ternyata belum tidur. Cukup disayangkan sebenarnya, secara di sini Giselle telah mengeluarkan zombie-zombinya yaitu Bambi, Meninus, dan juga Candice. Padahal ada baiknya jika scene pertarungan mereka ditunjukkan, ya setidaknya untuk memperjelas bahwa Yuhava belum tidur ataupun untuk menunjukkan kekuatan zombie-zombie baru milik Giselle. Yoruichi versus Askin. Melanjutkan pertarungan sebelumnya, di sini Yoruichi ternyata memilih kabur lebih dulu. Hal itu dilakukan demi bisa menjauhkan adiknya yaitu Yushiro yang terluka dari medan pertempuran. Adegan ini sebenarnya merupakan scene tambahan baru yang mana kemungkinannya adegan tersebut untuk memperjelas kenapa Yoruichi dan Askin sama-sama tumbang di chapter 662. Terlihat dalam scene tambahan ini, aksi pelarian yang dilakukan Yoruichi mampu dikejar oleh Askin, dan setelahnya mereka pun terlibat ke dalam pertarungan cukup singkat, entah itu Askin yang menggunakan kemampuan The Death Dealing maupun Yoruichi yang menggunakan kemampuan seni bela dirinya. Gerard versus kelompok Vizord. Adegan yang menampilkan tubuh raksasa Gerard bagiku masih sangat bagus. Kesannya sekarang udah mirip AOT yang menawarkan kengerian dari sosok besar yang tengah mencari lawan-lawannya di antara bangunan. Dan dalam scene ini terdapat perbedaan antara anime dan manga di chapter 658. Jika di manga Gerard hanya dihadang oleh sebagian Vizord seperti Hiyori, Lisa, Aikawa, dan juga Hachigen, tapi di sini Gerard dihadang oleh semua anggota Vizord. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka semua termasuk para kapten yang sedang menjabat tidak ragu untuk menggunakan topeng hollow. Adegan ini tentu sangat kita nantikan, posenya mengingatkan kita pada kejadian di masa lalu, tepatnya ketika pertempuran di kota Karakura. Ya meskipun kita mungkin sudah menebak bahwa nanti ujung-ujungnya mereka pasti akan dinistakan lagi. Namun meski begitu, setidaknya di sini kita mendapat dua alasan kemungkinan kenapa Hirako, Kensei, dan Rojuro tidak menggunakan topeng hollow sebelumnya. Pertama, mungkin saja mereka dilarang menggunakan topeng di dalam Seireitei alias di dalam penghalang Shakonmaku. Dan kedua, mungkin saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Secara sebelumnya, Hirako langsung tumbang oleh tembakan Bambi, begitu juga dengan Kensei dan Rojuro, mereka langsung tumbang oleh Mas de Maskulin.
keputusan Yukio dan Riruka. Selain menyoroti para Shinigami dan Quincy, episode ini juga memperlihatkan situasi yang tengah dihadapi oleh dua Fullbringer yaitu Yukio dan Riruka. Terlihat di tengah kegentingan yang terjadi, mereka enggan untuk terlibat ke dalam pertarungan. Terutama Yukio, dia lebih memilih turun ke Seireitei, tepatnya ke tempat kediaman keluarga Shiba. Pembaca manga mungkin sudah tahu tujuan Yukio dan Riruka ke tempat keluarga Shiba, yang mana kemungkinannya mereka akan menjemput rekan lama mereka yaitu Ginjo dan Tsukishima. Karena memang di chapter 682 nanti, Yukio langsung ditunjukkan berada di istana Warwet bersama mereka berdua. Izuru Kira versus pecahan lile baru. Ini dia scene yang menurutku kece, epic, dan sangat heroik. Itu tiada lain adalah scene Izuru Kira dengan tubuh berlubangnya yang muncul membantai pecahan lile baru. Scene ini sebenarnya sama persis dengan yang ada di manga chapter 654, seperti pecahan lile yang jatuh ke Soul Society, Aizen yang melihatnya dengan tenang di atas kursi segel, pecahan lile yang membentuk hewan mirip seperti burung flamingo, burung-burung tersebut yang mampu membantai Shinigami biasa dengan tembakan energi, kemunculan Kira yang memotong para kawanan burung tersebut, dan terakhir Kira yang menyebut dirinya sebagai seseorang yang sudah mati. Jujur saja, aku pribadi sangat berharap lebih jika karakter satu ini mendapat scene tambahan baru, karena selain perannya yang minim dalam melawan bangsa Quincy, Kira juga dirasa memiliki kekuatan yang cukup kuat terutama dari kemampuan Shikai Wabisuke. Apalagi jika merujuk pada mini novelnya, Kira mendapat peran bagus dalam pertarungannya melawan Zaz Domino. Sangat disayangkan jika mini novel satu ini tidak dimuat, padahal di dalamnya kita juga bisa melihat soal keberadaan para anggota Sentral 46. Kembalinya Uryu Ishida ke pihak Ichigo. Selain menyoroti motif utamanya, di tengah episode kita diperlihatkan pada sedikit kilas balik Uryu ketika berdialog dengan Ichigo di sekolah. Dalam dialog tersebut, Uryu menunjukkan sikap apatis terhadap ayahnya yaitu Ryuken. Hal itu dikarenakan dia sangat membenci pekerjaan ayahnya sebagai dokter yang tega membedah istrinya sendiri. Adegan ini sebenarnya ada di chapter 659 dan menurutku itu sangat bagus ditempatkan di sini karena kita bisa langsung tahu bahwa tujuan Uryu yang berdasar pada buku catatan Soken tidak bersinggungan dengan apa yang nanti akan dilakukan ayahnya. Kemudian setelah itu, adegan kembali menyoroti perseteruan Uryu dan Ichigo di istana Warwelt. Adegan yang ditampilkan di sini hampir selaras dengan manga, mulai dari Uryu yang akhirnya membeberkan tujuannya pada Ichigo yang marah kenapa Uryu tidak mengajaknya bertarung bersama, Uryu yang mengungkapkan bahwa hanya dirinya yang bisa mengalahkan Yuhava, kedatangan Yugram yang telah menduga pengkhianatan Uryu, Yugram yang berniat akan mengalahkan Uryu sebelum Yuhava bangun, Uryu yang segera menyuruh Ichigo untuk pergi membunuh Yuhava, sampai akhirnya Uryu dan Yugram yang saling berhadapan satu lawan satu. Dari semua adegan yang disajikan, ada satu perlakuan yang berbeda dari manga, yaitu terkait alasan kenapa hanya Uryu yang bisa menghentikan Yuhava. Jika di manga, alasan ini merujuk pada chip-chip yang telah Uryu sebar di penjuru istana, yang mana ternyata chip tersebut dapat menciptakan ledakan Reishi sangat besar dan hanya Uryu lah yang bisa mengaktifkannya. Sedangkan di anime, alasan ini merujuk pada garis keturunan darah Uryu Ishida, yang mana hal itu berkenaan dengan warisan darah kakeknya yaitu Soken Ishida dan ibunya Kanae Katagiri. Melihat fakta baru yang ditampilkan di anime, kita pun bisa menyimpulkan bahwa Soken dan Katagiri memiliki sesuatu yang spesial. Entah apakah itu, mungkin semacam penangkal Ausfahlen atau Almighty, atau mungkin saja mereka berdua sempat menjadi pelayan Yuhava dan tahu titik kelemahannya. Kedatangan Isshin dan Ryuken di istana Warwelt. Di akhir episode, kita dikejutkan dengan kedatangan Isshin dan Ryuken yang lebih awal dari mangganya, karena memang di mangganya sendiri, kedatangan mereka berada jauh di chapter 674, tepatnya ketika pertarungan Uryu dan Yugram berakhir. Maka dari itu, di sini aku pun menerka-nerka apa mungkin Ryuken dan Isshin akan mendapat scene tambahan baru di core keempat, mungkin semacam scene pertarungan atau apapun itu yang bisa menunjukkan kemampuan mereka berdua. Terlepas daripada itu, adegan yang ditampilkan di sini masih tetap sama, yaitu menyoroti kunci portal dari puluhan tahun lalu yang masih bisa bekerja sampai sekarang. Dikatakan kunci portal tersebut merupakan peninggalan Soken Ishida, yang mana hal itu Soken dapatkan sebelum dia dibuang ke dunia manusia.
Dari pernyataan ini, tentu ada kemungkinan jika dulunya Soken juga termasuk ke dalam pasukan Yhwach, buktinya dia memiliki kunci gerbang matahari yang sering digunakan para Stand Ritter untuk menjangkau tempat di istana Vandenreich. Apalagi Soken juga dirasa memiliki pengetahuan yang luas tentang Quincy. Bisa jadi di masa lalu ketika berada di Vandenreich, dia memberontak pada Yhwach sama kasusnya seperti Busby dan Lily sekarang. Oke teman-teman, selain menyoroti kedatangan Isshin dan Ryuken, di akhir episode kita juga ditunjukkan dengan beberapa shot yang memperlihatkan situasi di berbagai tempat, seperti Rangiku dan Hitsugaya yang sepertinya tengah melihat pertarungan Jarad melawan kelompok Vizsword, kelompok Ichigo yang berlari menuju kediaman Yhwach, Mayuri yang tengah menyembuhkan diri menggunakan kapsul ciptaannya, Kyoraku yang masih terbaring bersama Nanao di medan tempur, tubuh Ukitake yang ternyata masih mengeluarkan gumpalan Memihagi, dan terakhir Yhwach yang sepertinya tengah berupaya mengembalikan dunia menjadi satu. Cuplikan zoom out di akhir episode ini menurutku sangat estetis. Bagaimana tidak, gambarnya ditutup dengan ending song core ketiga, seolah-olah pihak studio ingin menunjukkan foreshadow dari awal. Mungkin inilah alasan kenapa di tengah cerita core ketiga kemarin endingnya diubah menjadi terbalik. Kemudian di akhir credit scene, kita lalu ditunjukkan dengan sedikit penjelasan mengenai Shuzzdavel generasi pertama. Berbeda dengan sebelumnya, segmen yang biasanya dijelaskan oleh Kon sekarang dijelaskan oleh Askin dan Levar, yang mana di dalamnya kurang lebih dia menjelaskan tentang nama, sikap, dan kepribadian para Shuzzdavel generasi pertama. Well teman-teman, tak terasa kita semua sudah mengikuti semua episode yang ada di core ketiga. Secara keseluruhan, menurutku core ketiga sangat menarik. Selain dari sisi kualitas animasinya, di sini kita juga mendapat banyak scene tambahan baru yang bisa menjawab beberapa plot hole di dalam manga. Meskipun pada faktanya masih ada yang belum terjawab, semoga saja nanti di core keempat semuanya bisa diperjelas lagi. So, jika ada tanggapan lain soal core ketiga atau episode terakhir ini, silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.